Halo anak-anak, kali ini kita masuk di tema 8, Bumiku. Kita mulai di subtema yang pertama, perbedaan waktu dan pengaruhnya. Sudah siap belajar? Kita mulai ya. Untuk kompetensi dasarnya, ini dia. Lalu indikatornya. Kemudian kita mulai dari coba amati gambar berikut ini. Ada sebuah pohon, namun di sisi sebelah kiri ini ketika siang hari, cerah sekali ya, panas kelihatannya. Lalu di sebelah kanan ini ketika malam hari, sudah mulai gelap, sudah mulai nampak ada bintang-bintang. Coba diamati perbedaannya. Oke? Nah, sekarang anak-anak coba buka buku tema 8 yang sudah dibagikan, dibuka halaman 4, di situ ada informasi yang menarik. Coba dibaca halaman 4 sampai 5. Kalau sudah, dilanjutkan dengan mengamati kegiatan teman-teman Udin. Ada teman-teman Udin. Nah, di situ di halaman 10 sampai 11 itu sangat menarik sekali. Silakan anak-anak baca juga. Dan terakhir dilanjutkan teks halaman 13 sampai 14. Ini teksnya singkat-singkat namun sangat menarik. Jadi silakan di-pause dulu videonya, lalu silakan dibaca teksnya ya. Oke, nah setelah membaca teks halaman 13 sampai 14, silahkan dari bacaan tadi anak-anak temukan kosakata-kosakata baru. Kemudian dituliskan kosakata baru yang anak-anak temukan di sana. Lalu silahkan cari di KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Boleh juga cari di KBBI online, di Google banyak. Bisa anak-anak cari apa arti kata dari kosakata baru yang anak-anak temui. Kalau sudah, silahkan nanti anak-anak gunakan kosakatanya itu dalam sebuah kalimat. Nah, kalimatnya silahkan buat sendiri kalimat yang tepat. Tidak harus cari dari bacaannya tadi. Buat sendiri kalimat yang baru dari kosakata yang ditemukan. Ada 5 kosakata yang harus ditemukan ya. Nah, nanti silahkan ditulis di buku tugas seperti biasa. Ditulis yang rapi, harus membuat tabel. Lalu difoto dan dikirim ke wali kelas paling lambat malam ini jam 10 malam. Oke, paham ya tugasnya? Nah, lanjut ya. Di sini ada sebuah materi tentang karangan non-fiksi. Jadi karangan non-fiksi adalah karangan yang dibuat berdasarkan fakta. Non-fiksi itu fakta, realita, atau peristiwa yang benar-benar terjadi. Tulisan non-fiksi biasanya berbentuk tulisan ilmiah dan ilmiah populer. Ada laporan, artikel, feature, skripsi, tesis, disertasi, makalah, dan sebagainya. Perbedaan antara fiksi dan non-fiksi terletak pada masalah faktual atau tidak, imajiner atau tidak. Perbedaan antara keduanya sama sekali tidak ada hubungannya dengan gaya bahasa ataupun selain masalah fakta atau khayalan. Karangan non-fiksi berusaha mencapai taraf objektivitas yang tinggi, berusaha menarik dan menggugah nalar atau pikiran pembaca. Bahasa karangan non-fiksi bersifat denotatif dan menunjukkan pada pengertian yang sudah terbatas sehingga tidak bermakna ganda. Nah, non-fiksi dibagi menjadi 2. Yang pertama, non-fiksi murni yang berisi pengembangan berdasarkan data-data yang otentik. Yang kedua, non-fiksi kreatif. Berawal dari data otentik, kemudian dikembangkan sesuai imajinasi penulisnya, yang pada umumnya dalam bentuk novel, puisi, maupun prosa. Oke, nah sekarang silakan anak-anak perhatikan simulasi berikut ini. Baik anak-anak, kali ini gue akan menjelaskan lebih lanjut tentang rotasi bumi. Nah, di sini ibu sudah membawa sebuah globe. Nah, globe ini adalah tiruan bentuk bumi. Nah, sebenarnya tidak sama persis seperti ini. Jadi bumi memang berbentuk bola, tapi di bagian tengah itu bentuknya agak pepat atau agak gepeng ya. Seperti kue dorayaki itu loh, agak gepeng. Nah, tapi tidak segepeng itu ya. Jadi bentuknya itu tidak persis bulat sempurna. Nah, yang kedua anak-anak, jadi bumi itu posisinya tidak tegak lurus, tapi miring. Kalau dilihat sumbunya ini dari bawah ke atas dia ada kemiringannya. Nah, kemiringannya ini sebesar 23,5 derajat, itu kemiringan bumi. Oke, nah sekarang ibu akan jelaskan lagi tentang rotasi bumi. Jadi tadi sudah disampaikan
rotasi itu adalah bumi berputar pada porosnya. Nah, bumi berotasi dari arah barat menuju arah timur. Jadi dari kiri ke kanan seperti ini. Nah, berputar dari barat menuju timur. Nah, oke. Satu kali berotasi, untuk satu kali berputar pada porosnya, bumi memerlukan waktu selama 24 jam. Nah, itu kita kenal dengan istilah kala rotasi, atau waktu yang diperlukan bumi untuk satu kali berputar pada porosnya. Itu ya. Nah, sekarang bagaimana proses terjadinya ada siang dan malam? Nah, terjadinya siang dan malam itu akibat dari rotasi bumi. Kenapa bisa seperti itu? Nah, sekarang Ibu akan contohkan. Di bagian sini, ini adalah negara Kanada. Oke, kita misalnya contoh negara Kanada. Misalkan cahaya ini adalah cahaya matahari. Nah, ketika Kanada mendapatkan cahaya matahari ini, otomatis Kanada mengalami siang hari. Kemudian bumi akan berotasi. Nah, beberapa jam kemudian, pasti Kanada akan berada di bagian sini, akan membelakangi matahari. Saat membelakangi matahari, Kanada tidak lagi mengalami siang, tapi mengalami malam hari. Nah, kemudian akan berotasi lagi, Kanadanya akan ketemu lagi dengan matahari. Nah, lalu ini sudah masuk hari yang baru, Kanada mengalami siang hari lagi, dan seterusnya. Itu proses terjadinya siang dan malam. Oke, karena bumi berotasi dari arah barat ke timur seperti ini, akibatnya yang lain adalah kita seolah-olah melihat matahari mengelilingi bumi. Jadi ketika pagi hari kita melihat matahari di sebelah timur, kemudian di sore hari kita akan melihat matahari terbenam di sebelah barat. Nah, itu sebenarnya yang dinamakan dengan gerak semu harian matahari. Kenapa namanya gerak semu? Karena semu itu hanya seolah-olah, tidak sebenarnya. Jadi seolah-olah matahari bergerak mengitari bumi. Gerak semu harian. Kenapa harian? Karena setiap hari kita melihat matahari seolah mengelilingi bumi. Awalnya ada di timur, kemudian akan terbenam di sebelah barat. Jadi matahari itu seolah mengelilingi bumi, padahal bumi yang mengelilingi matahari. Jadi sudah ada dua akibat dari rotasi bumi. Nah, akibat rotasi bumi ternyata kita juga mengalami perbedaan waktu di beberapa tempat di dunia. Tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia. Misalnya sekarang di Bengkulu pukul 10. Nah, seandainya anak-anak punya teman yang ada di Bali atau mungkin yang ada di Papua, coba anak-anak tanya, apakah di sana juga jam 10? Tentu tidak. Nah, kalau di Bengkulu pukul 10, tentu teman-teman yang ada di Bali sekarang pukul berapa? Iya, pukul 11. Lalu, teman-teman yang ada di Papua sekarang pukul berapa? Pukul 12. Nah, kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu? Nah, kita akan bahas lebih lanjut. Oke, kenapa bisa ada perbedaan waktu di dunia? Jadi penyebabnya bisa dijelaskan dengan globe ini. Sekarang lebih dekat ya. Jadi, sama seperti anak-anak biasa lihat di peta, itu ada dua garis. Ada garis bujur ini yang vertikal, garis bujur. Kemudian ada garis yang horizontal, ini namanya garis lintang. Ini ya, garis lintang. Nah, untuk menentukan tentang perbedaan waktu, pembagian waktu di dunia itu mengikuti garis bujur. Nih ya. Nah, kota Greenwich itu berada di negara Inggris. Jadi berada di sini. Nah, disinilah garis bujur 0 derajat. Nah, disinilah ditentukan titik awal perbedaan waktu di dunia. Nah, anak-anak, kan di sini totalnya ada sebesar 360 derajat ya, karena berbentuk lingkaran bola. Nah, maka
setiap 1 jam itu dipengaruhi ada 15 derajat garis bujur di sini. Jadi setiap 15 derajat selisihnya 1 jam. Setiap 15 derajat selisihnya 1 jam. Jadi misalnya di sini, ini garis 0 derajatnya. Yang ini sudah 15 derajat. Berarti kalau di sini pukul 7 pagi, daerah yang di sini sudah mengalami pukul 8 pagi. Seperti itu maksudnya. Paham ya? Nah, jadi untuk perbedaan waktu Indonesia dengan Greenwich, dengan GMT, GMT itu Greenwich Mean Time, itu untuk Indonesia Barat selisih waktunya 7 jam. Sedangkan untuk Indonesia Tengah selisih waktunya 8 jam. Dan untuk Indonesia Timur selisih waktunya 9 jam. Oke, sekarang kita lihat ke negara kita di Indonesia. Kita lihat nih di sini. Nah, sekarang setelah kita dapat informasi, selisih 15 derajat itu pasti perbedaan waktunya 1 jam. Nah, kita lihat. Ini yang wilayah Indonesia Barat sampai kira-kira yang di 120 derajat bujur timur, batas ini waktu Indonesia Barat. Lalu, dari 120 sampai 135, ini mengalami waktu Indonesia Tengah. Termasuk ada Sulawesi, ada Bali. Lalu kemudian setelah itu di daerah sini yang mengalami waktu Indonesia Timur. Jadi itu penjelasannya untuk perbedaan waktu di dunia maupun di Indonesia. Oke, setelah mengamati simulasi tadi mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Nah, sekarang kita maksudnya mengingat kembali tentang interval nada. Nah, di sini ada 2 teks lagu. Yang pertama, Ambilkan Bulan Bu, ini ciptaan dari Bapak A.T. Mahmud, lalu Desaku Yang Kucinta, ciptaan El Manik. Nah, anak-anak sambil memperhatikan notasinya di sini, silahkan nanti anak-anak coba belajar lagu ini ya. Tentu ini lagu yang sudah sangat familiar di telinga kalian, pasti kalian juga bisa menyanyikannya. Silahkan hari ini setelah mengerjakan tugas, silahkan bisa bernyanyi, nyanyikan lagu ini, bisa pilih salah satu. Oke? Oke, terima kasih. Selamat belajar. Tuhan memberkati. Stay safe, stay healthy ya.